Aku pekerja pabrik yang rajin, malah tewas tersengat listrik. Selamat, sistem biasa mendapatkan pemilih mendapatkan sistem biasa. Sistem biasa. Mutu dalam 7 hari, rekrut 8 karyawan. Jika usaha memiliki sistem akan kembali ke asli. Kembali. Sudah mati listrik, lahir kembali. Kembali untuk lahir kembali, hah? Sistem bandel ini. Sistem usaha sama, 3 hari daftarkan perusahaan. Jika dapat perusahaan berhasil dalam 3 hari, ada hadiah super loh. Pemilik sistem, Rizky Santoso. Karyawan saat ini, Oso Uta 8. Sistem usaha 8, setiap karyawan dapat Rp1.000. Pemilik sistem akan dapat 1/10 dari gaji karyawan. Karena aku lahir kembali, harusnya main besar. Semuanya, PHK bukan aib. Bekerja itu lebih mulia. Pabrik kita sedang susah. Mari bantu. Aku tak PHK. Siapa PHK? Kamu BHK! Jangan ribut. Semuanya, diam. Diam, diam. Pabrik kita memang sedang kesulitan. Inilah saatnya kita bersatu. Sementara gaji belum bisa dibayar, tapi jangan panik. Setelah melewati masa ini, pabrik pasti akan mengganti gajinya. Kalau ada yang nggak sabaran, aku nggak akan paksa. Semuanya. Kalau PHK, nggak dapat apa-apa. Nggak mau PHK. Nggak mau PHK! Nggak mau PHK! Sekarang kerjaan susah banget. Siapa yang nggak nunggak gaji? Kerja buat siapapun percuma. Lebih baik kerja buatku. Butuh karyawan! Butuh karyawan! Mau kerja? Butuh karyawan! Rizky Santoso. Mau kerja? Ada yang mau? Ada yang mau kerja? Maksudmu apa? Ngapain bikin onar? Kamu sendiri nggak bisa cari uang, malah bikin pusingin ayahku. Kalau kamu masih begini, jangan harap bisa ajak aku jalan-jalan lagi. Aku sudah lahir kembali. Masih mau aku jadi bucin? Terserah kamu. Jangan ganggu aku rekrut orang. Minggir sana. Kamu. Jangan ganggu rekrutmenku. Minggir. Minggir sana. Berani menghindar? Percaya nggak? Nanti aku nggak akan peduli lagi. Abaikan dia. Rizky Santoso itu pasti nangis di kamar. Dia memang pantang menyerah. Menjilat dia 3-4 tahun. Uangnya habis semua. Gak ada sisa. Orangnya juga gak dapet. Di kehidupan lalu, karena menjilatnya, aku jadi pengemis. Kali ini, aku tak akan mengulanginya lagi. Ngapain lihat aku gitu? Kenapa? Mau tampar aku? Simi. Bukan itu maksudku. Sini. Tampar sini. Serius? Kalian semua dengar kan? Dia yang suruh aku. Permintaan murahan begini, aku baru dengar kali ini. Rizky! Beraninya kamu pukulan aku! Percaya nggak? Aku pecat kamu sekarang! Mau apa? Jangan ngawur dong. Aku lagi rekrut orang kok. Itu anakmu, Tina Pratama. Gak bilang apa-apa langsung turun. Gak bilang apa-apa langsung turun. Mau mukul aku. Terus kenapa? Aku cuma boleh dipukul. Gak boleh bela diri ya? Jangan ngawur dong! Kamu cuma karyawan undahan! Beraninya rekrut orang! Rekrut orang apa? Kamu punya pabrik! Jangan bikin onar! Bisa kerja! Gak bisa? Nyah! Kalau kamu ganggu anakku lagi, coba saja! Cuma kamu beraninya pecat aku. Aku sudah banyak berkorban untuk anakmu kan? Rumahku sudah kujual. Habiskan untuknya 7 juta. Dia kena ini. Kita sudah imbang. Semuanya, aku beneran rekrut orang. Asal kalian mau ikut aku, sebulan. Gajinya segini. Cuma 100.000? Ngapain gerakin tangan? Oh, 1 juta. 1 juta? Beneran? Termasuk makan. Woi bro, kita kerja sebulan di sini. Mati-matian cuma dapat 300.000. Dia malah kasih 1 juta. Apa otakmu dibogor kedai? Gajinya sebulan cuma 220.000. Semua harta dikasih ke Tina Pratama. Mana dia punya uang buat bayar kamu? Pabrik garmen kan ada modalnya. Kalaupun Rizky buka pabrik, gajinya nggak akan sebaik di sini. Modal pabriknya sudah lama putus. Kalau bukan demi selesaiin tugas sistem, kamu pikir aku mau nggak ngapa-ngapain di sini? Tunggu 3 bulan lagi, saat gelombang PHK datang. Banyak orang yang mau kerja. Kak Rizky, aku mau ikut kamu. Selamat pemilik, mendapatkan karyawan pertama, mendapatkan fitur penilaian bakat. Nama, Putri Cahaya, desainer garmen. Ini akan jadi keputusan terbaikmu. Lihat, begitu saja aku dapat karyawan. Akhirnya ketemu juga. Pabriknya kan belum buka, Kak Putri. Ikut main kartu dong. Sialan, nanti Tina si pelit itu dan Bu Tina datang lagi. Nanti Tina Pratama pasti sok-sokan. Kok bisa begini? Baru lahir kembali, langsung ketemu preman. Kok bisa begini? Aku benci preman.
Wah, hebat. Penggemar Tina Pratama ternyata ada yang segaul ini. Cowok ini, aku mau. Putri Cahaya, Rizky Santoso, kalau kalian pergi hari ini, jangan kerja lagi di sini. Nggak kerja? Ya sudah, siapa juga peduli. Tenang saja, ikut aku. Aku jamin kamu nggak rugi. Uang? Apa urusannya? Aku mau tubuhmu. Mas Rizky, omonganmu keras ya. Kalau soal uang, apa juga keras. Siapa juga peduli? Kalau ditarik dari saku, pasti lemas. Sistem ini mengutamakan gaji dulu, kerja nanti. Gaji dulu, kerja nanti. Pemilik, silakan bayar gaji karyawan pertama 1 juta. Di pabrik kami, gaji dulu, kerja nanti. Kaya banget. Wah, beneran kasih 1 juta? Beneran kasih ya? Kaya banget. Asal berhasil daftar, aku bisa dapat hadiah super. Entah hadiahnya apa. Kak Rizky, bukannya kita ke pabrik. Ngapain ke sini? Buat ambil izin dong. Kalau enggak, ngapain ke sini? Izin pabrik kita, belum keluar. Gaji beberapa hari ini pasti tetap aku bayar. Tenang saja. Bukan itu maksudku. Kamu bilang gimana? Ya gitu aja. Aku ikut kamu saja. Pak Joko, tolonglah Pak. Dana ini sangat penting untuk pabrik kami. Nggak bisa. Tolonglah Pak. Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pabrik kita hampir bangkrut. Kalau gak dapet dana, kita berdua makan pun jadi masalah. Ngapain sih? Masih mau lanjut? Lanjut. Pasti lanjut. Makasih ya. Selamat, pemilik sistem berhasil mendaftar. Hadiah 1 pabrik garmen. Sertifikat tanahnya sudah masuk ke tas. Dasar miskin. Dapat uang dari mana buat pabrik? Mana mungkin dia punya uang buat pabrik? Dia cuma penipu besar. Tanah pun nggak punya. Pabrik apaan? Hei, kalian ngomongin apa? Apa urusan kalian? Astaga, ini kan tanah di pusat kota itu. Orang biasa sampai jual semua harta 10 turunan pun nggak akan mampu. Pak, cepat daftarkan saya. Apa? Tanah di pusat kota? Eyo. Rizky, berhenti! Hei, kamu berdua ngapain? Rizky, uangmu dari mana? Untuk beli tanah di pusat kota? Bilang, kamu curi dari mana? Cepat aku. Bukan urusanmu. Rizky, kamu kan bilang uangmu untukku. Kamu beli tanah sebesar ini nggak bilang aku. Uang Rizky hanya untukku, jangan untuk orang lain. Siapa sih kamu? Kenapa dia harus kasih kamu? Cepatnya, mau ku hajar. Kamu ngapain? Dulu aku benar-benar buta. Memilih wanita seperti ini. Pak Endi, urus saja urusanmu sendiri dan dana pabrikmu. Kita pergi. Rizky si bodoh itu cuma naksir Tinaku. Sikap dinginnya sekarang pasti pura-pura. Nanti dia pasti kembali memohon Tina. Lihat Rizky, dia sudah kaya. Langsung cuekin aku. Nanti tanah itu kita ambil. Tina, kamu dan si brengsek itu tetap hubungi. Cepat cari tahu asal-usulnya. Baik, mulai hari ini kamu jadi manajer utama pabrik kita. Juga desainer dan SDM. Jadi kamu punya 3 jabatan. Ku beri tambahan 1 juta. Waduh, Kak Rizky, kamu murah hati banget. Sehingga sebulan gajiku jadi 2 juta rupiah. Bagaimanapun juga kamu orang yang bertanggung jawab kan? Nanti, soal rekrutmen dan rotasi staf di pabrik kita, semua kuserahkan padamu. Tenang saja, Kak. Soal ini semua, aku bisa urus. Suara petasan ini ribut banget. Aku dengar dari jauh. Kalian berdua ngomongnya semangat ya. Kenapa? Ngomong besar nggak melanggar hukum, kan? Waspada, waspada. Sistem ini melawat eksploitasi. Pemilik sistem dilarang membuat seseorang menjabat beberapa jabatan. Maksimal 2. Jika tidak, dianggap melanggar. Jika tidak, dianggap melanggar. Dan semua dana pemilik sistem akan dipotong. Semua dana pemilik sistem akan dipotong. Bukan kamu. Bung, jago banget omongannya. Kamu ngapain sih? Kami lagi ngobrol. Bukan urusanmu. Lihat, sok jagoan. Selamat, Tuan. Master rekrutmen terdeteksi. Preman ini gak ada kerjaan. Pas banget buat SDM. Kalau omonganmu bisa sampai ke hati, ku kasih rokok loh. Lepas! Jangan menunjuk suamiku! Minggir! Aku, Sri Joko,
bukan wanita lemah. Dasar sombong. Bung, mau jadi SDM. Mau jadi SDM. Hah? Makan apa? Makan apa lagi? Aku rekrut kamu. Minat gak? Aku antar kamu daftar. Yuk. Ben, jangan dengar omongannya. Sekarang pabrik-pabrik pun nggak bisa bayar gaji. Menurutmu dia dapat uang dari mana? Iya, omong kosong. Lagian, mutangin. Gak lebih enak dari kerja. Gak mau. Seumur hidupku gak akan pernah kerja. Bocah, di jalan ini, tanya saja ada berapa anak buahku. Lagian, aku ini ganteng banget. Mana mungkin aku kerja di pabrik dan menderita. Lagian, aku datang ngutangin. Serang. Hei, kalian mau ngapain? Mau ngapain? Kalian 3 bocah sialan. Berani-beraninya minta uang jatah. Nggak nanya-nanya dulu ya. Kak Putri ini siapa? Dasar payah. Sekarang lagi banyak PHK. Mereka 3 juga nggak punya kerjaan. Diambil nggak masalah. Mereka 3 itu gunanya apa? Menurutku mereka baik-baik saja. Kamu gila ya? Aku baik-baik saja. Dia kecil-kecil. Badannya kok kekar. Nggak masalah, Kang. Mereka nggak bisa. Kita nggak dianggap manusia ya. Hei, ini... Aku datang minta uang jatah. Kalian tuh, lihat atau buta? Masih saja pamer mesra, menindas kami yang jomblo. Hei, aku nggak bercanda. Gini, kalian bertiga diterima. Mereka 2, 800.000. Kamu, 1 juta. Jangan ngawur. Aku, Sri Coko, bisa dibayar dengan uang segini. Bercanda. Kamu pria dewasa, kok namanya begini? Dasar sok tahu. Memang namanya indah dan bermakna. Memang bermakna kan? Gak bisa bayar, jangan ngawur. Betul. Lihat bosku, kayak orang gak punya uang. Betul. Uang segini simpan saja buat dirimu sendiri. Kalau gitu, uangku ini simpan saja. Buat siapa ya? Tadinya aku mau kalian berdua jadi satpamku. Sayang sekali. Bos jago menilai orang. Aku memang bukan manusia. Hei, serius ya? Tentu, Mas Rizky baik kan? Selamat pemilik, karyawan 4/8. Sisa 2 hari. Semua, lihat ke sini. Semua, lihat ke sini. Yang dari utara, yang dari selatan. Jangan sampai melewatkan. Hari ini pabrik kami rekrut. Benefit dan gajinya bagus. Masuk pabrik, langsung pensiun. Jangan salahkan. Mereka ini punya bakat ya. Jelas, aku punya sistem pintar. Mana mungkin salah menilai. Cih, ngawur. Mas kalian penipu ya? Di luar gajinya cuma 2. Iya. Jaga ucapanmu. Ngomongin bos kami penipu. Kamu ini, kalau kamu laki-laki, aku habisi kamu. Cih. Ayo, pabrik penipu. Adeh, tiap hari nggak ada kerjaan, cuma nganggur, malah bikin onar. Yang lewat-lewat, lihat sini. Jangan sampai melewatkan. Benefitnya bagus banget. Yang dari selatan, yang dari utara. Yang jalan kaki, yang naik beca. Bukan. Apa mereka bisa? Pabrik ini mau buka, butuh puluhan orang. Seharusnya bisa deh. Master rekrutmen pun gagal. Sisa waktu sehari. Kalau nggak dapat 8 orang, habislah aku. Sini. Kumpul. Kenapa, bos? Aku kasih tugas. Hah? Lihat anak itu. Lihat. Cari ibunya. No problem, boss. Dulu, Bu Wawan membunuh anaknya dengan pangsit beracun. Isu ini tersebar di pabrik. Keluarga itu, karena gajinya ditunda oleh kepala pabrik Andi, tak bertahan sampai tahun baru. Sayang sekali Bu Wawan, penjahit hebat. Aku kasih 2 tugas. Nanti, cari anak itu. Pertama, begini. Lalu, begini. Crash. Paham? Bang, ini nggak baik ya? Kenapa nggak baik? Dasar payah. Kita kan SDM. SDM itu singkatan dari apa? White jahat. Ren, orang jahat. Bukan, gaya mereka aneh ya. Mau ganggu anak kecil nih. Santai. Ayo kita lihat mereka mau ngapain. Masih perlu dilihat. Ngapain nahan? Pasti mau ganggu anak kecil. Dasar payah, berhenti.
Mereka bertiga memang agak nekat, tapi mereka orang baik. Gak akan ganggu anak kecil tanpa alasan. Tungguin aku. Nah, kamu sendirian? Kudengar ibumu sudah 20 tahun jadi penjahit. Hebat banget ya, menjahitnya cepat dan akurat, tapi kemudian katanya pindah ke pabrik kepala pabrik Andi. Upahnya saja nggak dibayar. Wah, nak, pekerjaanmu bagus juga ya. Om hapusin sekarang ya. Lollipopmu enak ya. Aku coba ini. Nanti, kamu lanjut ya. Awas kalian! Aku cari ini buku. Ha, berhasil. Cielon! Pak, seharian sibuk gak dapat orang. Tapi tenang saja, besok pasti dapat orang hebat. Sikapnya bagus kan? Lain kali, jangan tendang terlalu keras. Siapa suruh mereka ganggu anak kecil? Kalau sampai rusak gimana? Soal dapat orang atau tidak, itu lain ceritanya. Kalian juga sudah keliling seharian. Aku gantiin ya. Reimburs. Reimburse apa? Cuma jalan, gak naik taksi. Cuma jalan kaki. Mereka ini nggak tahu diri ya. Mau kasih reward pun nggak bisa. Nggak dapat cashback 1/10. Bukan, kamu ini keterlaluan ya. Cuma mereka 3, mereka ini. Gak dapat orang sama sekali. Hidup pekerja juga penting. Kita harus baik pada pekerja. Kalian kan makan mie tadi. Aku gantiin. Pak baik banget. Gak dapat orang, malah masih kasih uang. Pak, kami jadi milik Pak. Sudah. Di mana? Siapa kepala pabrik? Keluar sekarang! Siapa kepala pabriknya? Keluar sekarang juga. Bos, ini. Apa maksud pabrik kalian? Dewasa menindas anak kecil ya? Mau kubongkar pabrik kalian? Ma, itu mereka bertiga. Dia hapusin PR-ku. Dia rebut lollipopku. Dasar kalian bertiga, beraninya menindas anakku. Mau kubuat kalian bertiga, kepalanya meledak. Bukan, ini salah paham. Pak Kepala, ini bidangku, biar aku. Duduklah. Mau apa, hei? Sabar. Lihat dulu situasinya. Siapkan air dan cemilan. Siap. Ngapain? Aku ini wanita tradisional loh. Khawatir kamu capek. Biar ku rapi. Kamu datang ke tempat yang tepat. Kak, di tempat Tina si Prolip sudah 6 bulan gak dibayar kan? Setengah tahun ini hidupmu pasti berat kan? Apa urusanmu? Kak, kita lagi ngobrol. Kok marah? Aku cuma mikir, lagi mau tahun baru kan? Kalau tahun baru gak ada uang, gimana mau tahun baru? Benar kan? Dulu anak ini masih gembul, sekarang kurusan. Gak kenyang ya? Lihat anak gembul itu. Itu namanya kurusan. Mereka bertiga berani-beraninya bohong. Aduh, dia kan masih kecil. Gembul itu bagus. Pantas saja dia yang kusuka. Aduh, ini aku juga nggak bisa apa-apa. Memangnya gimana? Pabriknya nggak bayar. Kalau bukan karena ada tabungan, kami berdua sudah mati kelaparan. Makanya, kamu datang ke tempat yang tepat. Di pabrik kami, dibayar dulu, baru kerja. Jadi ada uang buat tahun baru kan? Pabrik kami. Perkenalkan, ini kepala pabrik kami, Kak Rizky. Benefit kami, itu mantap banget loh. Iya, Bu Wawan. Asal kerja di pabrik kami, gaji karyawan biasa pun 800.000. Iya dong, nggak kehabisan. Nggak akan kehabisan. Lagi pula, waktu ibu masih muda, keahlian ibu sangat terkenal. Kalau ibu kesini, pasti jadi ketua. Gajinya 1 juta. Bukannya itu kata-katamu, kamu cuma ngotot. Di luar gajinya cuma 200.000. Bos, aku serius panik. Lebih dari kita berdua. Udah diam. Ada. Bu Wawan, ibu ambil dulu uang ini untuk keperluan mendesak. Kalau mau tanda tangan kontrak, datang saja kapan saja. Aduh, astaga, makasih ya. Memangnya gimana? Anakku harus bisa makan kan?
Pak Rizky, pabrik ini baru buka ya? Iya, benar. Ibu juga jadi pendahulu di pabrik. Nanti, kalau ibu ada rekomendasi, ajak saja ke sini. Kebetulan di pabrik Tina, sahabat-sahabat ibu juga nggak punya kerjaan. Ajak mereka ke sini, bisa tahun baru yang enak. Oke, ketemu besok. Makasih. Kak, cari orangnya ya. Hati-hati, Bu Wawan. Oke. Besok ketemu. Pemilik sistem tersisa 12 jam. Karyawan 5/8. Sistem wirausaha utama. Pemilik sistem tersisa 12 jam. Gagal tugas akan kembali ke dunia asli dan mati. Karyawan 5/8. Gagal tugas akan kembali ke dunia asli dan mati. Mama, aku lapar. Sistem wirausaha utama. Sisa 3 lagi. Gawat. Sangga orang lagi. Mana caranya? Pak Kepala, ada orang. Apa katamu? Cepat jalan. Di depan itu. Pabrik anak Rizky itu. Cepat. Kalau telat diambil orang lain, cepat. Sistem wirausaha utama. Sisa waktu 1 menit. Sisa waktu tugas 1 menit. Biasanya mereka ini semuanya lesu. Kok Bu Wawan hari ini semangat banget? Hei! Kalian mau apa? Beraninya masuk pabrik orang lain? Miss Tina, omonganmu itu kok nggak enak didengar? Kita juga cari nafkah, kan? Betul. Cari nafkah? Sudah resign. Masa langsung kerja? Itu ilegal. Awas, aku laporin. Sisa waktu 30 detik. Waduh, laporin. Terus kenapa? Bukannya nunggak gaji itu ilegal? Lapor aja, lapor. Betul, mungkin yang ditangkap itu kamu. Betul. Jangan menghalangi jalan. Minggir. Kalian tunggu saja. Aku cari Bapak sekarang. Habislah. Tunggu saja mati. Sistem wirausaha utama. Sisa waktu 10 detik. Sisa waktu 10 detik. Akan kembali ke waktu asli dan mati. Akan kembali ke waktu asli dan mati. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Sistem wirausaha utama. 5, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2. Pak Kepala, janji Pak sebelumnya masih berlaku. 800. Sistem wirausaha utama. Selamat pemilik sistem. Berhasil rekrut 5 karyawan. Total karyawan sekarang 10 orang. Sistem berhasil di-upgrade. Setiap kali diskusi menyelesaikan pesanan, pemilik sistem akan mendapatkan 5%. Sistem wirausaha utama. Setiap pesanan selesai, pemilik sistem mendapat 5%. Selesaikan pesanan pertama. Dana saat ini Rp563.000. Aku nggak mati. Tugas selesai. Pak Sungkono. Cih, Bu Wawan. Kamu benar-benar penyelamat. Orang-orang ini... Mana bisa nggak dihitung? Semuanya cepat. Gajinya 800.000. Sini tekan kontraknya. Sini. Semuanya, lihat kontraknya. Kalau cocok, teken saja hari ini. Bu Wawan, gajinya 800.000. Nanti kerja lembur mati. Aduh ya, aku cuma mau kalian lebaran dulu. Aku lupa soal ini. Pokoknya lebaran dulu, yang lain nanti. Taken. Lembur. Nggak ada. Pabrik kami nggak lembur. Nggak lembur? Benar nggak? Nggak lembur. Beneran nggak lembur? Bagus, nggak lembur. Makasih Pak Kepala. Gawat Pak, karyawan pabrik kita semua kabur ke pabrik Rizky. Apa katamu? Bagus. Kalian ini pekerja pertama pabrik kita. Desainer kita sudah kasih semua desainnya. Baju ini kreatif banget. Aku belum pernah lihat. Cantik banget. Pantaslah dia desainer hebat pabrik kita. Aku baru bilang sedikit, desainnya langsung jadi. Benar, kata kepala pabrik kita. Model ini nanti bakal viral. Pasti jadi yang teratas. Pak Kepala, Bapak kasih gaji kita segini. Aku jamin, sehari kita pasti bisa buat 50 baju. Bu Wawan, ngomong apa, Bu? Aku kan bukan orang pelit kayak Tina si pelit. Pabrik kita, sistemnya kerja 8 jam sehari. 8 jam? Di pabrik Pak Andi, kerjanya 13 dan 14 jam sehari loh. Benar, gajinya juga sering nunggak. Pak Kepala, karena kita kerja 8 jam, apa saya boleh minta setiap minggu libur sehari? Ah, bukan. Nggak libur juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak libur. Kita harus libur 2 hari seminggu. 2 hari?
Wah, 2 hari. Ini kan cuma untuk karyawan senior. Kerjaan dengan gaji 1 juta saja susah dicari. Malah libur sepekan kayak orang kota. Bagus banget. Bukan, Bapak nggak rugi ya? Rugi? Harus punya modal dulu dong. Semua uangku cuma komisi 963.000. Lagian, kalau kalian nggak libur, aku juga harus ikut kerja kan? Rizky! Dasar brengsek! Berani-beraninya ya! Beraninya di depan mataku merebut karyawanku! Mau apa? Hei, kalian ngapain? Keluar dari toko bunga ya? Ngapain pamer-pamer? Kenapa nggak di pabrik sendiri saja? Ngapain keluar? Hei, kamu siapa sih? Mau ngawur? Bukan urusanmu. Minggir sana! Dengar ya, karyawan ini semua karyawan lama pabrik kami. Sebelum mereka resign, mereka masih orang pabrik kami. Apa urusan kalian? Mereka semua sudah teken kontrak pabrik kami. Karyawan tetap. Benar kan? Benar! Bukan, Tina si pelit. Beraninya kamu kesini. Pabrikmu yang payah itu sudah berapa lama tak bayar gaji kami? Masih ngomong kontrak. Jangan bangga-bangga soal kontrak itu. Kontrakmu itu sudah lama putus. Tahu nggak? Kamu yang langgar. Bu Wawan tua, kamu mikir apa? Meninggalkan pekerjaan tetap di pabrik kita, malah ke tempat payah ini. Kenapa? Gaji setengah tahun gak mau. Semua tunjangannya juga gak mau ya? Beraninya bilang itu pekerjaan tetap. Kebetulan, aku baru mau bilang soal tunjangannya. Pas banget ya. Seolah kamu yang kasih. Siapa juga yang mau uangmu? Pabrik kami ada bonus tahunan. Berdasarkan kinerja masing-masing, bonusnya dari 1 bulan sampai 3 bulan gaji. Lihat. Benar ya. Gajiku bulan lalu 1,6 juta. Itu yang terendah. Kau dapat 3 bulan, bisa jadi 3,2 juta. Bos ini royal banget. Cairo, Kemi gaji 78 orang untuk sebulan. Boros banget. Harusnya dikasih ke aku. Kak Rizky, pabrik apa sih? Kamu kaya banget ya. Kenapa nggak buat aku? Cepatnya sana! Ngapain sih? Dasar nggak tahu malu. Masih panggil Kak Rizky. Ngapain sih? Kenapa harus kasih kamu? Kak Rizky, lihat dia. Kok bisa? Kalian cari masalah ya? Masih mikir aku bantu kamu? Benar banget. Rizky, dengar ya. Tinaku dulu cuma mengujimu. Lagi pula, cari pacar itu harus dipilih baik-baik. Soal ini, kamu jangan ambil hati. Tapi aku lihat kamu sudah punya pabrik. Gini, kamu serahkan pabrikmu padaku. Aku akan bagi-bagi orderan pabrikku untuk pabrikmu. Kita berdua gabung kekuatan. Nanti, urusanmu sama Tina juga akan beres kan? Gimana? Nggak tahu malu. Kamu ini benar-benar nggak tahu malu. Satu sisi nggak tahu malu, sisi lain juga nggak tahu malu. Mau pabrik kami juga. Kamu pikir bos kami gila? Belum tentu. Rizky itu dulu sampai rumah pun dia kasih. Kenapa kamu masih ngomong ngawur? Masa kasih ke kamu? Jangan mimpi. Om Koko lahirkan anak Pak Sapi. Omong kosong. Dasar muka sepertimu. Bos gak mau kamu. Rasain. Harimau, sisa. Bawa keluar 2 anak ini. Oke, yuk. Kamu ngomong apa? Bang lagi. Lihat apa? Dasar bocah sialan. Ya lihat kamu. Kenapa? Ada apa? Siapa yang kamu omongin? Sokapmu itu apa? Waduh, ya kamu yang kubilang sokapku memang gini. Nggak terima. Ayo, jangan ganggu bosku. Kuberesin kamu. Dasar jahat. Aduh, Pak. Terus gimana sekarang? Dulu Bapak nggak izinin aku terima Rizky Santoso si miskin itu. Sekarang dia sudah sukses. Rizky Santoso si sialan itu. Orangnya gimana? Bapak tahu. Dia pasti masih suka kamu. Kamu sering-sering deketin dia. Katanya cewek ke cowok gampang kok. Kamu harusnya lebih proaktif. Dia pasti langsung ikut-ikutan. Beneran? Ya iyalah, Bapak sudah pernah. Memangnya Bapak nggak ngerti? Ngabuburit. Sebelum terakhir kembali, aku tinggal di pabrik. Kok setelah terakhir kembali, aku masih di pabrik? Aduh, nggak bisa gini. Kalau gitu, percuma aku terakhir kembali. Aku harus cari rumah. Pak, kapan kita pulang? Aku kerja lagi. Waduh, Pak hebat banget. Kepala pabrik rajin sekali. Aku juga harus jaga pabrik ini. Aku harus jadi SDM yang gak manusiawi. Kalau gitu Pak, aku duluan ya. Ngabuburit lagi.
Siapa sih malam begini? Tiap hari aku nunggu di luar pabrik. Kamu nggak pernah keluar ya? Kayak dipasang di pabrik. Di bulan pertama, tahun baru. Bang, pabrik kami juga nggak bayar. Rumahku sudah kujual untuk anak kepala pabrik. Aku juga nggak punya uang. Anakku mau mati kelaparan. Aku juga nggak mau merampok. Maaf bang, ini satu-satunya jalan. Waduh, kok kamu? Kukira ada maling masuk. Bukan. Kalaupun ada maling, dengan kemampuanmu masih bisa takut. Ngapain kamu malam-malam begini? Mau ngapain? Aku balik ambil barang. Kamu beneran ambil barang? Hah? Aduh. Aku bos besar. Masa aku nggak punya tempat tinggal? Gak punya tempat tinggal? Ke rumahku aja. Kebetulan aku takut gelap. Temani aku dong. Kamu jadikan aku penjaga. Nggak mau. Kamu kan cowok. Ngapain lama-lama? Yuk, yuk. Baju belum diambil. Cuma satu kasur? Kita tidur gimana? Orang tuaku ke selatan. Di rumahku cuma satu kasur. Lihat aja. Untungnya aku kunci kamar sebelah pakai kunci Inggris. Aku tidur di lantai aja. Kamu ngapain? Ambil selimut. Itu selimutnya belum dicuci. Jangan diambil. Rizky, berani gerak. Habis wah kamu. Aku mandi dulu. Kamu di sini aja ya. Wah, belum tidur. Kenapa? Gak bisa tidur. Mana mungkin? Kenapa waktu itu kamu bantu aku? Bahkan hajar. Kukira mereka mau ganggu kamu. Tidur. Mikirin apa? Lihat aja. Mainin aku. Pak Kepala, Kak Putri. Pagi. Kok kalian datang bareng? Barusan sarapan, makanya datang bareng. Sarapan. Pak Kepala, sudah beberapa hari di sini. Selain makan kuaci, cuman ngobrol. Pabrik kita nggak ada pesanan sama... Bukankah ini bagus? Pak Kepala, tenang sekali ya. Iya, bagus sih. Tapi kami yang ngobrol ngomong-ngomong, kamu cuma nggak suka sama Tina si pelit karena dia mengeksploitasi kami. Kamu pikir sekarang pabrik juga nggak ada kerjaan? Di mana kalau kami resign saja? Nanti kalau ada kerjaan, kami datang lagi. Kalau nggak, kami nggak enak sama Daji ini. Tenang, Bu. Jangan dipikirin. Jika karyawan kurang dari 8 orang, pemilik sistem akan langsung kembali.
Bu Wawan, jangan begitu. Pesanan ini. Tenang, aku kan sudah cari. Oke, paham. Paham. Nggak pergi ya? Janji ya? Janji, nggak pergi. Kak Wawan kan niat baik. Kamu ini terus ngecas. Sampai kapan mau ngecas? Ini lubang tanpa dasar. Uang berapapun nggak akan cukup. Lihat, Andi Pratama lagi ngapain? Ternyata dia, Rudi Joko. Di kehidupan lalu, setelah gelombang PHK, dia bangkit jadi konglomerat. Di seluruh wilayah utara, mendirikan merek ternama. Tapi di luar, dia sangat mesum. Suka pegang tangan cewek-cewek. Tapi di rumah, dia ketakutan sama istri. Dasar tua bangka. Seperti anjing mengelilingi Paman Joko. Ngapain dia? Hah? Paman Joko? Paman sepupunya ibu. Bisa hubungi paman sepupunya ibu? Bisa sih. Aku cuma kenal dia. Gak akrab. Kalau mau ajak makan, makan bareng 1-2 kali juga bisa. Cukup. Yuk, ajak. Ada perlu. Oke, bos. Bukan. Orangnya gimana? Itu klien besar dari keluarga Pratama. Orangnya gak ada masalah. Cuma agak mesum. Suka pegang tangan cewek. Nanti kita minum bareng dia. Hati-hati ya. Klien besar, harus kurebut. Bos Rizky, usiamu masih sangat muda. Sudah jadi kepala pabrik. Masa depanmu pasti cerah sekali. Selain itu, terima kasih sudah membantu keponakanku selama ini. Ini untukmu. Yuk. Ini bukan apa-apa. Bosku itu kan distributor dari seluruh wilayah. Kamu pikir kamu siapa? Lihat dia, sok-sokan. Asal bangga-bangga soal bosnya. Masih sok-sokan. Apa maksudnya? Bikin bingung. Ngapain ngerti? Ini cara menekan harga. Bibi, saya jual sayur juga gitu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Aduh, sakit. Kok gini? Hari ini kita cuman minum. Nggak bahas kerjaan. Setelah minum, baru teken. Oke, aku paham. Minuman ini masih kurang. Bukan. Habiskan. Yuk, omonganmu cocok banget. Mulai sekarang, kamu kakakku. Jangan begitu. Gak bisa. Bukan. Ngapain gak bisa? Di sini gak ada yang gak bisa buat Rudi Joko. Aku panggil sekarang. Yuk, ayah. Kamu ini sangat cocok. Aku tanda sekarang. Hebat juga minumnya. Yuk, Pak Joko, saya minum bareng, Pak. Nah, ore. Nah. Tanganmu putih banget. Lembut banget. Banget suka. Nah, kuat juga ya. Nggak apa-apa. Banget suka. Dasar pervert. Sudah punya pacar? Sri Joko, cepat urus pamanmu. Bawa dia pulang. Pama. Maaf. Jangan buat malu lagi. Karyawan pemilik sistem terluka saat kerja. Tolong ganti rugi.
Denny, maaf. Aku jadi panas. Gak bisa nahan. Pak Kepala, ketua saya, ada masalah sama pamannya. Hebat juga kamu. Dasar anak paman yang baik. Aku cuma tampar sekali, kamu malah langsung hajar kepalanya. Lihat, kepalanya bengkak. Kayak Dewa Kutub Utara. Nanti pabrik kita harus bayar, kan? Gak sempet nahan. Menurutku hebat juga. Siapa sih dia? Tapi pabrik ada aturannya. Benar, harus dihukum. Biar dia jerah. Maaf Pak Kepala, aku gak akan ulangi lagi. Ganti rugi. Apaan? Kamu gila? Pabrik ada aturannya, uang ganti rugi, uang ganti raya. Totalnya 100.000, pemilik sistem dapat 10.000. Total dana pemilik sistem 973.000. Pak Kepala, Anda sangat memahami saya. Anda sungguh pemimpin yang baik. Bos lain cuma potong gaji. Cuma bos kita yang berusaha keras untuk kesejahteraan kita. Ini semua hal kecil. Pabrik kita harus menjadikan pekerja nomor 1. Pekerja nomor 1. Pekerja nomor 1. Oke, kalau begitu kita cepat ke pabrik. Bilang ke mereka, cepat kerjakan pesanan. No problem, Pak Kepala. Yuk! Dengar ya, 1 malam aku bisa buat 40. Percaya nggak? Buat sebanyak itu buat apa? Pesanan aja nggak ada. Benar juga, bosen banget. Bayangin deh, bos Rizky baik banget. Kalau beneran tutup, gimana dong? Iya beneran, kemarin aku beli baju di pabrik. Pak Kepala bilang ini tunjalannya, langsung dikasih gratis. Gratis, ya? Pak Kepala. Semuanya, pabrik kita dapat pesanan. Sebulan 5.000. Bagus, akhirnya ada kerjaan. Pabrik gak akan tutup. Oke, ingat. Prinsip pabrik kita adalah tidak pernah Gak lembur. Kan mau tahun baru, pabrik kita siapkan cemilan dan kuaci. Kalau lelah, kita istirahat dulu. Waduh, Pak Kepala, baru pertama kali dengar pabrik mana yang boleh istirahat di tengah. Nggak pernah dengar? Kan sudah dengar. Putri Cahaya, kamu beli... Aku? Cepat sana, nanti ku reimbas. Sana. Dengan tunjangan ini, aku makin dekat dengan rumahku. Oke, waktunya kerja. Oke, kerja. Pak Kepala, tadi di depan, aku lihat Andi Pratama bawa Rudi Joko pergi. Apaan? Ngapain dia cari Paman Joko? Rebut pesanan. Tina, nanti pakai baju yang bagus ya. Katanya Rudi Joko itu terkenal mesum. Lihat cewek cantik, langsung lemas. Pak, aku kan anak Bapak. Papa mikir apa sih? Tenang saja, aku tak akan biarkan dia sentuh kamu. Kok Bapak gitu sih? Bos, bukannya kita mau barang Rizky Santoso? Aku lihat barang Rizky Santoso itu memang bagus banget. Barangnya memang lumayan. Di seluruh wilayah ini bisa dibilang nomor 1 atau 2. Tapi di Pak Andi, pekerjanya banyak. Lagi pula di sana orangnya sedikit. Kalau sampai ada masalah, pabrik sebesar ini mau makan apa? Oh ya, Andi Pratama akhir-akhir ini sepertinya agak aneh. Nanti kamu keluar periksa, lihat pabriknya. Apa ada masalah? Pak Joko. Pak Andi, Anda santai sekali ya. Asik-asik di sini. Pak Andi, mau jeruk? Jangan sungkan. Ini produk baru pabrik kami. Mohon Pak Joko periksa. Lihat. Tenang. Pasti Anda puas. Baju dari Andi Pratama ini kok jadi jelek begini? Udah dibawa, tinggalin di sini aja. Hari ini kita cukup bersenang-senang. Asalkan puas. Cek di sana, ada minuman bagus gak? Kalau ada, bawa ke sini. Baik, bos. Pak Andi? Maksudnya? Nggak apa-apa. Biar 2 anak buahku bantu kamu. Nggak usah, Pak Andi. Kami punya tangan dan kaki. Cuma 2 botol. Baiklah, Pak Joko. Lagi pula, kita sudah kerjasama 3 tahun.
Soal perpanjangan kontrak seharusnya sudah ditentukan kan? Sekarang kita minum dulu. Setelah minum, baru kita bahas. Eyo, Kak Rizky, cepat, ketinggalan. Ngapain buru-buru? Kalian ngapain jalan cepat-cepat? Tungguin aku. Kenapa? Leo. Kelihatan. Aku bantu istirahat. Hah? Sakit. Padahal nggak bisa pakai. Ngapain dipakai? Oke. Kamu istirahat di sini, nanti aku jemput. Yuni, ayo masuk cepat. Oke. Sakit banget. Sepatu Tina ini kok dipakai? Dasar kampungan. Gak feminin sama sekali. Nggak feminin. Nggak ngerti sih Rizky. Ngapain bawa kamu? Nggak feminin. Memangnya kamu siapa? Jangan ikut campur. Tua bangka, beraninya tuh di Paman Joko. Awas, ku habisi kamu. Jangan gegabah, Paman tua juga sepertinya nggak apa-apa. Paman Joko, kok kamu di sini sama dia? Kok kepalamu bengkak? Paman tua mabuk, pasti dia nggak sadar. Aku lagi ngobrol sama Pak Andi soal lain. Soal bengkaknya. Kayaknya dia nabrak di mana. Syukurlah, Pak Joko. Soal kontrak kita, gini. Soal kontraknya, jangan harap. Paman Joko gak akan taken sama kamu. Tunggu! Dasar bocah kampung, kamu ini siapa? Ngomong ngawur. Dasar tua bangka, urusanmu apa? Kamu panggil aku apa? Tua bangka. Coba lagi. Memangnya kenapa? Berani ya kamu? Jangan ribut. Habisi dia. Aduh. Pak Kepala? Latihan lagi saja. Nggak apa-apa. Kakimu nggak apa-apa. Hebat banget kamu. Kok ada di mana-mana? Minggir. Sri. Cepat bawa paman tua pergi. Baik, ayo Paman, tunggu. Kontraknya belum taken. Siapa pun jangan pergi. Pura-pura. Sialan. Bukan, keponakan. Bengkak di kepalaku karena kamu kan? Ini nggak penting. Tas, kamu yang bikin. Ayo. Di dunia ini, siapa yang nggak pernah kena? Paman tua. Yuk. Nggak apa-apa. Sakit. Pak, Rizky Santoso makin kaya. Kita gimana? Gimana? Aku bisa apa? Pak, Rizky Santoso sekarang makin jantan. Dia beda banget dari dulu. Dulu dia selalu ikut aku. Menurutmu, kalau aku cari dia sekarang, apa bisa aku dapatkan dia? Tunggu, maksudmu apa? Bukannya dulu kamu gak suka dia? Itu dulu. Dia sekarang mandiri dan punya pesona. Aku rasa dia jadi jantan banget. Aku nggak peduli, terserah kamu. Pak Joko ini kerjasama sama Rizky Santoso. Paman, kok paman kena orang macam itu? Lihat saja, dia nggak bisa diandelin. Aku harus mikir dulu. Lihat pabrik lain. Nggak usah lihat pabrik lain. Lihat pabrik kami, biar kami dapat untung juga. Iya, kualitas pakaian pabrik kami juga bagus kok. Nggak ada masalah. Kualitasnya memang nggak masalah. Tapi harganya... Baru 3.000, masih mahal. Hah? Bos Rizky, kamu bilang apa? Tenaga dan bahan itu malah cuma 3.000. Pabrik whisky ini rugi ya? Sri Joko, di pabrikmu gajinya bagus. Kok bisa? Nggak tahu. Minggir. Bos Whisky, terima kasih sudah menolong kami. Sebagai tanda terima kasih, setelah pesanan ini selesai, aku akan tambah 1 pesanan lagi. Pesanan lagi. Rezeki. Rezeki. Oke, baik, semoga lancar. Baik. Paman,
Kurasa pesanan ini untungnya banyak. Naikkan saja harganya untuk kami, biar kami dapat untung juga. Pabrik baru ini, kalau nggak untung... Dasar kamu! Kok kamu malah memihak orang luar? Begini, Bos Rizky. Bisnis kan? Baru kenal, nanti akrab. Lain kali, aku kasih lebih banyak kerjaan. Nggak apa-apa, uang itu nggak penting. Hati-hati di jalan, biar Sri antar kamu pulang. Baik. Paman, Bibi juga khawatir menunggumu. Yuk. Dasar kamu! Hebat banget, dapat pesanan lagi. Oh, sayang, harga ditentukan sistem. Aku juga nggak bisa ganti, nggak bisa. Harus upgrade sistem. Buat ganti, nggak boleh eksploitasi pekerja. Memangnya aku nggak bisa eksploitasi kapitalis. Ayo, mogok kerja aja. Harus ada kerjaan baru bisa mogok. Kamu nggak ada kerjaan, mau mogok di mana? Benar juga. Kamu siapa sih? Nggak apa-apa, aku cuma antar pesanan. Sana, jangan ganggu. Harus ada bahan baku juga. Ayo, main mahjong. Hei, kalian... Pantas kualitasnya jelek. Mau mogok kerja? Aduh, bos besar datang. Sisa, cepat ambil. Baik. Bos datang mengecek. Aku bukan bos besar. Aduh, masa nggak disambut? Bos, coba lihat baju ini. Kualitasnya gimana? Kualitas baju ini ternyata nggak menurun sedikit pun. Ya iyalah. Bos, minum air. Ayo, kita pulang, istirahat dulu. Belum pulang. Pulang apa? Masih sibuk. Ayo. Baiklah semuanya, cukup untuk hari ini. Semuanya pulang, bisa pulang. Ayo. Pak Kepala, Kak Putri, bye-bye. Aduh, ayo cepat. Kerja yuk. Jangan protes kalau sibuk. Pabrik kita kan baru buka. Bisa dapat proyek besar. Memang bagus. Tapi Paman Joko juga sudah bilang, asal kerja bagus, baru dapat pesanan berikutnya. Kepala pabrik kita kan begitu. Kalian juga lihat, nggak boleh lembur. Juga nggak boleh apa-apa. Jadi aku mikir, apa kita harus berbuat sesuatu? Aduh, Yuni, benar kata kamu. Kepala pabrik kan kasih gaji kita tinggi. Gaji sebulan cukup makan setengah tahun. Masa kita nggak balas budi? Kerja saja. Pesanan sebanyak apa kita kerjakan? Betul. Aku dengar banyak pabrik tutup. Kita ini gak boleh biarkan pabrik ini ikut tutup. Betul. Kalau gitu, kita... Kerja. Ayo, kerja. Ayo, kerja. Kerja. Paksa lembur, sistem wirausaha utama, paksa lembur. Mohon dihentikan. Lembur? Lembur apa? Malam ini bisa cicipi rasa anak buahku. Cing! Pemilik sistem melanggar aturan, mengeksploitasi karyawan. Sistem wirausaha utama, cing! Hukuman sengatan. Ngapain sih? Kamu kenapa? Gak apa-apa. Kena ledakan. Kamu masih kuat. Kita sudah sejauh ini. Jadi, masih mau lanjut? Mau, lanjut.
Lanjut. Rizky, kamu kenapa? Bangun! Semua datang pagi sekali ya. Pak, saya tahu. Saya tahu, Pak Kepala mau beri hadiah lagi. Bantu pabrik wajar saja. Hadiahnya keren banget. Aduh. Saya ulangi lagi, di pabrik kita nggak boleh lembur. Siapa berani lembur sembarangan, gajinya aku potong. Potong gaji karyawan merupakan pelanggaran hukum. Hukuman listrik minyak. Pak Kepala, Pak, nggak boleh lembur terus. Lalu, pesanan baru yang baru kita dapat, di mana dong? Bos Rudi bilang, kalau kita sebulan ini selesaikan 5.000 pesanan, dia kasih tambahan 10 juta. Kalau nggak selesai, gimana dong? Kita malah kena denda. Kamu bilang apa? Pak Pabrik, kita produksi 5.000 per bulan. Pak juga baik banget sama kita. Kami lembur itu semua sukarela. Sukarela. Kami lembur sukarela. Iya, kami semua sukarela. Siapa bilang suamiku nggak bisa jadi bos? Keren juga kan? Lembur sukarela, brengsek. Nanti aku jadi Pak Petil dong. Sistem bandel, aku jadi gardu listrik ya. Iya, sukarela. Bukan. Kita kerja buat apa? Balas budi, bos. Oh ya. Balas budi, bos. Apaan? Buat hidup. Sekarang kita sudah makan minum, menemani keluarga, menambah wawasan. Ngapain lembur? Bukan, kamu gila ya? Cukup. Di pabrik kita dilarang lembur. Sekarang kerja normal saja. Jangan malas, kerja. Yuk. Lepas, Pak Joko. Kamu kurang tahu diri ya? Bisnis kita berdua ini, kamu kasih ke orang lain. Bukan, barangmu itu kualitasnya gimana? Kamu gak tahu sendiri. Malah merampas karyawanku. Muka tua bangka. Kamu sudah bikin malu sendiri. Pak Joko, kamu tahu nggak uang gaji Rizky dari mana? Bisa jadi uangnya itu nggak bersih. Kalau nanti uang Rizky bermasalah, jangan tanya barangmu. Bahkan kamu sendiri bisa kena imbasnya. Jadi jaga dirimu. Hah? Sudah. Kita sudah teken kontrak. Dalam sebulan pasti dikirim. Sini, buka mata besar. Lihat baik-baik, pabrikmu yang payah itu akan gulung tikar. Kamu nggak tahu, aku nggak mau kerja sama dengan pabrik sepertimu. Oh iya. Pak Andi, nanti malam, waktu pulang, hati-hati. Dadah. Bukan, Pak Joko, kamu... Dasar Rizky Santoso, kamu rampas karyawanku. Ya sudah, sekarang malah rampas bisnisku. Ini sudah keterlaluan. Kalau aku biarkan pabrik ini berjalan lancar, aku bukan aku. Nanti juga ku bakar pabrik. Kalian masih bengong apa? Nyah, pulang! Pina, kamu mau kemana pakai baju begini? Cari Rizky Santoso. Hah? Cari Rizky Santoso? Dia itu penipu besar. Ngapain? Hah, menurutmu? Sepertinya kita juga sama. Di seluruh pabrik bilang kita berdua penipu. Nggak bayar gaji. Aku pergi dulu. Jangan pergi, kembali. Jangan dengar, asal aku menangkap Rizky Santoso, pasti dapat uang. Rizky Santoso, kamu selalu melawanku. Sekarang malah menculik putriku. Awas kamu. Kalau aku biarkan pabrikmu lancar, mimpi saja. Ini kan anak Bu Wawan. Kok di sini? Mau ngapain? Kepala pabrik bilang nggak boleh masuk. Bocah gendut. Enak ya?
Siniin. Kamu jahat. Kenapa? 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 Siapa yang jahat sama kamu? Pak Kepala, dia jahat. Kamu ngapain? Dasar sombong. Beraninya. Dasar menyebalkan. Cantik sih, tapi perbuatannya payah. Gak malu ya? Kasar. Masih mendorongku. Kak Rizky, di dekat sini ada yang baru buka, restoran yang bagus. Ngapain kamu kesini? Gak ada urusan ya? Kak Rizky, kamu gak mau uang yang kamu habiskan untukku kamu ambil kembali? Wah, jangan-jangan pabrik Andi sudah pulih? Tina mau balikin uangku? Vini. Kok rasanya... Manajer utama jadi korban selingkuh. Ini... Kak Rizky, jangan-jangan dia tertipu gitu saja. Aduh, pahlawan tak tahan wanita cantik. Kalian berdua belum paham sekarang. Kak Rizky, ikut. Benar-benar kasih uang. Uang ini bisa kasih bonus lagi ke karyawan. Menunggu makanan. Cepat lapor ke manajer utama. Oh. Baik. Yuni. Ingat ya, pulang tepat waktu. Baik, Pak. Kamu rebut bisnisku, rebut juga karyawanku. Anakku pun kamu rebut. Kubakar semua ini. Lihat saja, mau rebut apa lagi? Kiato. Pak Andi, uang 1 juta ini harus dibayar ya. Kalau tidak, tahun baru kami nggak akan bisa lewat. Kalau nggak dibayar, kamu akan saya tuntut. Masa aku nggak bisa bayar? Cepat jatuh. Rizky, jangan salahkan aku. Ini salahmu sendiri. Ayo. Aduh, pabrikku. Gimana aku hidup? Bu Wawan, bertahanlah. Pabriknya hancur, tapi kepala pabrik masih ada. Hei, kamu mau kemana? Selain si bajingan Andi Pratama itu, siapa lagi membakar pabrik kita? Akan kubunuh dia. Kamu gila. Ada bukti. Kalau kamu pergi cari si tua bangka itu, apa dia mau mengaku? Selain dia, siapa lagi? Harimau kecil, kamu ini baru hidup enak sebentar. Kamu mau cari masalah sama dia? Mau mati ya? Pabriknya sudah hancur, masih mau hidup apa lagi? Astaga, dengerin Kak, ya. Tenang, di sana saja. Aku cari Pak Kepala. Tenang, semuanya tenang dulu. Aku pergi sekarang. Jawa! Pak Kepala, habislah! Pak Kepala! Ngapain? Bukan bercanda! Pabriknya hancur! Kebakar! Apaan? Hah? Pabrikku terbakar? Pak Kepala! Mobilku! Pak Kepala! Pak Kepala! Tunggu aku! Kamu ngapain main pukul cewek? Cewek apa? Orang yang berbuat begini masih manusia. Ngapain? Astaga! Kak Rizky, lihat mereka. Kamu anjing ya? Di mana-mana ada kamu. Ini ada apa? Siapa yang bakar pabrik kita? Siapa yang bisa? Pak Kepala, Andi Pratama yang bakar pabrik kita. Ngawur, mana mungkin ayahku berbuat begitu? Jangan ngawur. Selain ayahmu, siapa lagi yang bisa? Aku cari cara. Sistem. Apa pabrik ini bisa dipulihkan? Terindikasi pabrik sengaja dirusak. Sistem mulai memperbaiki. Waktu perbaikan 7 hari.
Ulah orang. Benar, Andi Pratama. Kak Rizky, lihat mereka. Mana mungkin ayah melakukan hal seperti itu? Lepaskan! Ngapain? Salaman-salaman? Cukup. Ada bukti? Nggak ada. Nggak ada bukti kok kamu anggu. Cukup. Pabrik kita mulai hari ini libur 7 hari. Pabriknya nanti saya suruh orang urus. Pak Kepala, kok bisa libur? Bahan baju kita sudah habis. Kalau harus beli lagi, bisa-bisa mahal sekali. Aku tanya lagi. Sistem, baju yang sudah jadi bisa dipulihkan? Gak bisa. Bahan bajunya dari sistem. Nggak usah khawatir. Tapi bajunya sudah hangus. Cukup. Bahan ini dan peralatannya nanti kusiapkan. Pesanan nggak buru-buru. Yang penting niatnya pulang istirahat saja. Ini berapa banyak? Uangnya dari mana? Tenang, aku punya cara. Uangnya dari mana? Pak Kepala, kok pergi? Bu, Wawan. Gimana nih? Pak Kepala, lagi rugi. Iya nih. Jangan sampai tutup. Astaga, kalau tutup gimana hidupnya? Betul, Pak Kepala sekarang tinggal di rumah Kak Putri. Kayaknya nggak punya uang sewa. Bang, Pak Kepala kita sekarang kasihan banget. Kebetulan di rumahku ada kamar kosong. Biar Pak Kepala tinggal bareng aku. Siapa yang kasih nama harimau kecil? Ayahku. Nggak bisa, kurang berkelas. Harusnya namamu Bang Harimau. Kalau Pak Kepala tinggal di rumahmu, nanti Kak Putri bisa hajar kamu. Cabut. Pulanglah. Kak Rizky. Kak Rizky. Kok nggak direspon? Kamu ngapain sih? Dasar mempel terus. Mau aku tendang? Kak Rizky galak. Aku kan mau balikin uangmu. Waktu itu kamu tipu aku pergi. Pabrikku jadi terbakar. Kamu pikir aku percaya? Kak Rizky, asal kamu mau jalan sama aku, pasti ku balas. Serius? Dia mau merebut pria aku ya, soal aku gak ada. Jangan-jangan Rizky suka yang begini. Kak Rizky, bukannya kamu janji mau jalan sama aku? Dasar. Apa aku orang yang ngecewain? Kak Rizky, aku kalah mana sama dia? Aduh, kamu ngapain? Aduh, Kak Rizky. Sakit. Kamu lihat kan? Inilah bedanya. Sudah, pulang dulu. Lain kali aku temani kamu ya. Oke, kita janji ya. Jangan seperti yang lalu ya. Jangan ngecewain aku lagi. Oke, kita ketemu di restoran. Dia serius. Nggak tahu, nanti saja. Tapi aku tahu, besok karyawan kita bakal untung. Untung apa? Kok begini? Kok lesu semua? Pak Kepala, gimana nih? Nggak bisa cuma diem. Semangatlah. Ada apa ini? Pabrik kita cuma kena masalah kan? Kalau kita ada masalah, jangan pucat muka. Harus bisa senang di tengah susah. Tenang banget ya. Pabriknya hangus, terus kita main seru-seruan 7 hari. Tapi gaji di masa ini tetap dibayar. Loh, Pak Kepala, pabriknya sudah begini. Lalu, gimana pesanannya? Minggir.
Senyum dong. Lihat dong. Manajer utama kalian... Oke, ada orang baik hati lagi mau traktir kita makan. Setelah makan, kita main seru-seruan. Jangan-jangan ini makan pisah. Makan pisah. Kok bisa gitu? Nggak bisa gitu. Jangan asal ngomong. Jangan sebarkan. Pemilik sistem baik pada karyawan. Sistem wirausaha utama, makan karyawan kali ini dibayarkan oleh sistem. Makan karyawan kali ini dibayarkan oleh sistem. Ditraktir orang lain juga dihitung. Sistem yang sama, dihitung. Putri Cahaya itu kasar. Mana bisa dia menyaingiku? Asal aku dandan rapi, pasti bisa merebut Kak Rizky. Sudah lama nunggu. Bang Rizky, akhirnya kamu datang. Aku udah nunggu 2 jam. Kalau gitu, traktir aku makan. Gak apa-apa, aku bawa teman kan? Gak masalah. Asal kamu mau makan bareng aku, bawa berapapun boleh. Oke, kalau gitu aku lega. Ayo semuanya, masuklah. Kami nggak ganggu kok. Kami cuma mau makan. Kalian berdua bebas aja. Kak Rizky, kurang enak ya? Jangan, nggak enak. Aduh, ini semua karyawan pabrikku. Gini aja, aku ajak kalian makan di tempat lain. Kak Rizky, jangan pergi. Makan saja. Ayo, duduk-duduk. Lagi pula nanti aku bakal jadi bos ipar, memberi mereka manfaat lebih awal. Adegan ini seperti pernah kulihat. Dulu kepala pabrik kita demi mengajak Tina makan malah mengundang puluhan orang. Sekarang giliran Tina. Kok aku nggak tahu? Pantas saja kalian di belakang selalu gosip kepala pabrik memihak Tina. Kepala pabrik memihak Tina. Kak Rizky, aku suapin ya. Kalian lagi ngapain? Kak Putri, duduk. Gimana kalau kita ke pabrik Rizky? Katanya gajinya tinggi. Sudahlah, aku dengar-dengar pabrik Rizky itu kebakaran. Kebakaran? Berarti kita cuma bisa di sini. Pabrik kita aman, masih punya kerjaan kan? Kalian, ngomongin apa di sini? Pak Kepala, Kami lagi diskusi. Soal yang kalian bahas itu, saya sudah tahu. Tenang saja. Kalau mau diskusi, jangan di sini. Diskusi di luar saja. Paham? Lanjutkan diskusi. Rizky, pabrikmu terbakar. Kita lihat saja gimana kamu selesaikan pesanan. Nanti kamu akan kembali memohon padaku. Aku bisa dapatkan tanah itu. Lanjutkan saja diskusimu. Bos, gawat. Tina Pratama mengundang orang pabrik, Rizky. Apa? Apa otaknya sudah rusak? Orang pabriknya sendiri tidak diajak, malah mengundang orang luar. Ayo kita lihat. Menurut kalian, Tina Pratama dan Kak Putri, siapa yang lebih unggul? Itu salah. Meskipun mereka berdua keduanya cantik, tapi Miss Tina itu lagi pula dari keluarga terpandang. Kak Putri kita kasarnya kayak cowok. Makan pun mulutmu tak bisa diam. Kak Rizky suka yang mana? Ngapain ngotot? Kamu itu siapa, Kak Rizky? Orang pabrikmu sendiri bilang kamu kasar. Kamu pikir Kak Rizky suka kamu? Beraninya kamu ya? Ngapain? Tenang. Kamu juga pikir aku kasar ya? Enggak. Cuma contoh. Lihat apa? Kak Putri paling lembut. Di hatiku,
Seperti Dewi. Dewi. Sudah, tenang. Ini mana kasar? Ini namanya jujur. Kamu hampir digoda wanita ini. Maksa orang, ini bukan kasar. Kumohon, jangan banyak omong. Makan saja, jangan cari masalah. Kamu pikir ini dapurmu? Kak Rizky, jangan marah. Aku diam. Duduk, makan. Ayo. Aku nggak mau makan. Jangan marah dong. Kak Rizky, kamu janji mau nemenin aku. Aku mohon. Aku masih suka kamu yang dulu, yang keras kepala itu. Rizky, mau kemana? Mau cari Putri Cahaya. Minggir, aku ikut kamu. Andy Pratama, aku belum bicara sama kamu soal kamu bakar pabrikku. Hana muda, makan bisa sembarangan, tapi bicara jangan asal. Kamu punya bukti apa kalau aku yang bakar pabrikmu? Lagian, Tina, kami sudah baik hati traktir kalian makan enak, tapi nggak ada ucapan terima kasih. Kenapa? Makanan ini cuma buat anjing. Pak, jangan begitu sama Rizky. Aku rela. Bukan, apa katamu? Tina, kamu tahu nggak? Pabrik Rizky terbakar. Tahu. Kamu tahu? Kok masih berakting sama dia? Pak, aku nggak berakting. Aku sungguh suka Rizky. Tina, kamu serius sama dia? Pak Andi, kalau tidak ada urusan lagi, saya permisi dulu. Saya ada urusan. Berhenti. Pak, jangan galak. Diam Rizky. Sekarang, serahkan saja tanah itu padaku. Nanti, aku jodohkan putriku denganmu. Nanti, kamu jadi wakil kepala pabrikku. Setelah aku tiada, pabrik ini akan jadi milikmu sepenuhnya. Kamu gila. Kamu pikir aku butuh putrimu? Nggak mau ya? Oke, kalian juga. Pabriknya sekarang sudah terbakar begini, hampir bangkrut. Buat apa kalian masih di sana? Sebaiknya ikut aku pulang, kerja di pabrik lama. Begini, aku naikkan gajinya 2 kali lipat. Aku kasih sekarang. Nih, nah, ambil. Enya! Ku bilang Enya! Bang, ambil. Ambil. Nih, Bu, ambil. Betul, itu dong. Tina pelit, jaga sikapmu, ya. Kenapa? Cuma makan di sini, kita jadi orang pabrikmu seumur hidup, Pak Andi. Hemat tenagamu saja. Kalaupun pabrik Rizky terbakar, kami tak akan pergi. Selama Rizky masih ada, kami akan terus ikut dia. Tina pelit, kami ini suka-suka ikut Kak Rizky terus. Kak Rizky kami bahagia banget. Kalau kamu, nggak bahagia. Kamu? Pak, jangan bikin onar di sini. Kami berdua lagi kencan. Jangan ngawur, kita makan saja. Kak Putri, pelan-pelan Kak Putri. Kamu pernah atlet ya? Restoran itu 3 kilometer dari sini. Kamu lari kenceng banget. Aku hampir mati di tengah jalan. Aku nggak kuat lagi. Capek banget. Aku mau mati. Menurutmu, aku kalah gimana sama Tina? Bukan. Kak, kamu mau ngeluarin sifat aslimu. Buat apa kamu bandingin? Kenapa harus bandingin sama dia? Lagian, Kak Putri, di pabrik kita ini, siapa yang nggak tahu hubunganmu sama Pak Rizky? Itu kan akrab banget. Betul. Pak Rizky kan mau ngejar kamu. Kamu lari kenceng banget. Kamu gak kasih Pak Rizky kesempatan ngomong. Benar. Memang begitu. Kak Putri, di mata kita semua, kamu itu cewek jagoan. Nggak nyangka kalau ada masalah begini, malah jadi kayak cewek-cewek kecil. Nggak nyangka ada hal begini. Kayak anak kecil aja. Emang
urusan begini sebenarnya kok... Kamu jago ya? Aku memang jago. Sri Joko, di sekitar desa-desa ini, coba tanya saja. Anak perempuan keluarga Joko, anak laki-laki keluarga Santoso, janda keluarga Wawan itu, semua itu perjodohanku. Udah banyak nikahan yang aku jodohin. Kak Putri, kamu nggak tahu ya, anak Joko itu nikah sama orang males. Anak Santoso itu nikah sama orang pincang. Janda Wawan itu orangnya bukannya sudah 60-an. Kok bisa kamu? Dasar jahat. Jangan tanya caraku. Janda Wawan itu kan dapat. Pria 20 tahun lebih muda. Bayaran keamanannya percuma ya. Astaga, Kak Rizky benar sekali. Kamu memang gak manusiawi. Cih, jadi kamu memang ahli jodohin orang. Ini tergantung kamu ya. Oke, deal. Waduh, wah lingkungannya. Wah, Pak Kepala, cuma 7 hari sudah begini. Pasti mahal ya. Kepala pabrik kita itu gimana sih? Kamu belum tahu ya? Dia itu sangat dermawan. Bos-bos di luar itu nggak anggap kita manusia. Tapi kepala pabrik kita sama kita karyawannya, dia sangat sayang sekali. Iya. Pak Kepala, modalnya cukup ya? Punya uang, jangan sembarangan dong. Harus simpan buat nikah kan? Pak Kepala, nggak terlalu butuh. Aduh, maaf, terlalu banyak omong. Iya. Bukan. Kenapa lihat-lihat aku? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia ya. Dia numpang. Numpang! Sudah. Pabrik kita sekarang sudah pulih. Meskipun barang jadi sebelumnya sudah hancur. Tapi kita... Sepertinya kita harus lembur ya. Kenapa? Nggak mau lembur? Nggak mau lembur? Mati aja. Waduh, wah lingkungannya. Wah, Pak Kepala, cuma 7 hari sudah begini. Pasti mahal ya. Kepala pabrik kita itu kan, kamu kan sudah tahu, dia itu sangat dermawan. Bos-bos di luar itu nggak anggap kita manusia. Tapi kepala pabrik kita, sama kita, dia sangat sayang kita. Iya. Pak Kepala, uangnya cukup ya? Punya uang, jangan sembarangan dong. Harusnya disisain buat nikah dong. Nggak terlalu butuh. Aduh ya, ngomongnya kebanyakan. Iya. Bukan. Ngapain lihat-lihat aku? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia loh. Dia numpang. Sudah. Pabrik kita sekarang sudah pulih. Meskipun produk jadi sebelumnya sudah hancur, tapi kita harus... Sepertinya kita harus lembur ya. Kenapa? Nggak mau lembur? Nggak mau lembur? Mati sana! Minggir sana! Siapa yang nggak mau? Minggir sana! Dasar gila. Kepala pabrik kita gimana sama kita? Semua tahu kan? Iya kan sobat? Siapa yang nggak tahu? Iya. Tapi kita nggak lembur. Kita sesuai kemampuan. Bonus 1 juta rupiah diberikan. Sistem wirausaha utama, jamuan karyawan selesai. Saldo saat ini Rp1.973.000. Nanti kamu dekat tangan Pak Kepala, pegang erat, mulai dari kontak fisik. Terus, kalau Rizky nggak setuju, gimana? Kak Putri, kita nggak punya alasan kan? Kemarin kamu ngebanting cangkul, langsung kena lenganku, jadi bengkak dan biru. Baik. Lamar! Sistem, bener gak bisa lembur? Kita bisa kasih upah lebih kok. Sistem wirausaha utama. Pemilik sistem, prinsip kita jaga karyawan, larang perilaku ini. Kalau paksa, pemilik sistem siap-siap dapat sengatan listrik. Sistem bandel dari Asia Tenggara ya. Suka banget disetrum. Jangan lembur! Siapapun yang berani lembur, keluar! Jangan kembali lagi! Kamu ngapain? Pak Kepala, kita harus lembur. Kita baru dapat kesempatan untuk dapat uang, iya kan? Iya, benar banget. Lepaskan. Kok kamu tahu Pak Kepala nggak bisa lepas? Dengan kemampuan Pak Kepala, nggak mungkin nggak bisa lepas. Kecuali dia mau. Tadi aku bohongin Kak Putri. Nggak takut dihajar.
Mereka berdua sadis banget. Di dunia ini nggak ada yang nggak kena. Dulu, tiap kali aku jodohin orang, banyak yang mau hajar aku. Sudah biasa. Memang kamu hebat ya. Kalian berdua belajar dong. Harus lembur, lembur. Aku mau lembur, lembur. Jangan ribut, Pak Kepala bilang nggak lembur, berarti nggak lembur, pulang semua. Gawat, gadis ini sudah gila. Sudah, beres-beres pulang. Ayo, ayo, ayo. Manajer utama kita memang berkuasa. Tina, kamu datang. Pak, sudah baik kan? Kalau kamu jauhi Rizky Santoso, si anak miskin itu, sakitku bisa sembuh lebih cepat. Pak, kok Bapak ngomong gitu? Aku cuekin Bapak. Dasar anak ini. Gawat Pak Andi, pabrik Rizky Santoso buka lagi. Apa katamu? Dia buka lagi? Bukan, kok bisa buka lagi? Aku juga nggak tahu. Baik, aku tahu. Pergi sana. Buka pabrik pun percuma. Pabriknya sudah kuhabisi. Bagaimana mau serah barang? Pesanan pertama pabriknya sudah gagal. Lihat saja nanti siapa berani kerjasama. Bukan, ini buat apa? Sana, pelan-pelan. Kepala pabrik belum pulang. Bu Wawan, mau kain, Bu? Meskipun Kak Rizky bilang boleh bawa kain pulang buat keluarga. Tapi ini banyak banget ya. Dek, kamu kira aku siapa? Ini buat pabrik kita. Kan nggak boleh lembur. Iya, kepala pabrik kan nggak boleh kita lembur. Jadi, kita diam-diam bawa pulang sedikit. Bilang aja buat keluarga sendiri. Nanti aku antar balik. Iya. Semua, cuma segini. Kita berdua semalaman, selesai. Iya. Ayo. Ayo. Kalian juga ikut? Kak Putri. Bukannya kalian satpam. Kak Putri, kita juga belajar sedikit kok. Yang rumit kami nggak bisa. Jadi kami bikin yang simpel aja. Lalu kami antar ke mereka. Dunia ini gila banget. Dunia ini gila. Kak Putri, itu semua mereka yang mau. Jangan kasih tahu Pak Kepala ya. Dia itu gampang marah. Oke, aku tahu. Ayo. Jangan lupa kunci pintunya ya. Iya, tahu. Astaga, tadi aku kena listrik. Sistem wira usaha utama. Pemilik. Kenapa? Kenapa nggak listrik lagi? Sistem wira usaha utama dari tadi eksploitasi. Masih ragu? Macet ya? Aku pula. Kamu, ngapain lihat aku? Apa mereka diam-diam lembu? Enggak ada. Aku lihat mereka pulang. Sini. Beneran? Tentu. Mereka itu mau ambil bahan baku buat baju di rumah. Kan mau tahun baru. Oh, begitu ya. Sistem bandel ini konyol. Karyawan bikin baju untuk keluarga, nggak boleh. Kenapa? Ini nggak boleh. Boleh kok. Aku bukan orang pelit. Kok banyak banget bajunya? Pak Kepala,
Ini semua kami bikin untuk keluarga. Kan mau tahun baru, mau ganti baju. Kenapa dibawa ke sini? Kan mesin pabrik lebih bagus, lebih gampang untuk jahit. Oke, buat keluarga. Tapi jangan lembur, di jam kerja saja. Baik-baik, nanti saya bilangin. Hati-hati Pak Kepala. Ketua. Aduh, kamu bikin aku kaget. Aku sudah hitung. Kita pasti bisa selesai sebelum minggu. Jangan sampai Pak Kepala tahu. Pak Kepala suka ngelilingin. Nanti juga ketahuan. Gak apa-apa, bilang saja semuanya hati-hati. Bayar gaji kami! Bayar gaji kami! Bukan. Ngapain ini? Bukannya banyak pabrik yang nunggak gaji. Apalagi mau tahun baru. Pekerja ini semua nggak punya uang pulang. Bayar gaji kami! Jadi? Mulai protes di jalanan. Bayar gaji kami. Mereka harap Pak Andi, bos seperti dia, bisa membayar mereka. Jadi, uang kita juga bisa kita minta kembali. Aku panggil orang pabrik kita. Kita coba minta juga. Mikir apa? Mana ada uangnya? Bos-bos mereka itu, mereka nggak punya uang buat bayar kalian. Hah? Justru karena mereka nggak bisa bayar, akhirnya banyak orang mati kelaparan di musim dingin ini. Andy, bayar gaji! Bayar! Kok minta gaji lagi? Tanah Rizky juga nggak dapat. Aduh, gimana nih? Gak bisa. Aku harus... Kaget. Cepat-cepat. Masuk, cepat. Pak, hari ini nggak ada yang kerja. Kerja apaan? Gak lihat lagi ribut. Mereka minta gaji. Mana ada uang buat bayar mereka? Gini, nanti kalau ada yang cari aku, bilang saja aku nggak ada, ya? Apaan? Andy, bayar gaji! Gak bayar gaji, kita hancurkan semua! Bayar gaji! Bayar gaji kami! Gak dibayar! Hari ini semua mati! Astaga, kalau sampai ketahuan mereka, pasti akan kuhabisi. Pak Joko. Oh ya, hari ini hari pengiriman. Kalau bisa, aku jadi pendukung saja. Kalau enggak, ambil alih pesanannya. Bisa dapat untung besar. Benar, begitu saja. Nanti aku lihat. Aduh, Bos Rizky. Pak Joko, lama nggak ketemu. Aku kesini untuk cek pesanannya. Semua ada ya? Semua ada ya? Kok nekat banget, kayak anjing? Ngomongnya kok gitu? Aku baru dari pabrikmu. Bukannya di sana ada yang bikin onar. Kok masih sempat begini? Mana ada yang onar? Cuma main-main para pekerja. Cuma main-main. Pak Joko, kita bicara di tempat lain ya. Baik. Oh iya, tempat lain. Sudah siap? No problem. Tenang saja. Semua orang di pabrik kita bisa acting, oke? Baiklah, kita pergi sekarang. Yuk. Yuk, kesini. Bos Rizky, kita cari tempat ya. Kita duduk dan bicara santai ya. Nanti saja, karyawan-karyawanku menunggu di bawah. Setelah barangnya diperiksa, kami langsung berangkat. Pesanan belum selesai. Pak Rizky,
Menurut kontrak, kalau tidak selesai tepat waktu, kita bisa minta ganti rugi kan? Iya kan, Pak Joko? Sudah berapa lama? 15 hari. Kok belum selesai? Di pabrik beberapa waktu lalu ada masalah. Makanya belum selesai. Pak Joko, dengar. Dia bilang apa? Oh, pabriknya ada masalah, jadi belum selesai. Dia sama sekali tidak menganggap pekerjaanmu ini penting. Lihat, kamu nggak akan hukum dia. Sana. Diam. Minggir sana. Bukan, Pak Joko. Pakaiannya sudah jadi. Sudah 3.000. Masih kurang 2.000. Loh, kok kurang sebanyak ini? Lihat. 3.000. Kalau kurangnya cuma 100-200, karena kita sudah akrab, bisa dibiarkan saja. Tapi kurangnya 2.000, itu terlalu banyak. Denda ini memang Hukum sekerasnya. Denda ini aku terima. Tunggu. Ini kok begini? Pak Joko. Di sini, totalnya 2.300. Totalnya 2.300. Dibanding semula, malah lebih 300. Dari mana 2.000 itu? Pak Kepala, 2 hari lalu saya ambil kain buat baju keluarga. Ternyata kebanyakan, nggak bisa dipakai semua. Jadi saya bawa ke pabrik. Berapa banyaknya? Ya, 7. Kalau begitu, bawa pulang saja. Pabrik nggak akan tagih. 790? Hah? Kok sebanyak ini? Pak Kepala, saya juga buat baju keluarga. Juga kebanyakan. Lebih 300. Ini kalian semua kebanyakan. Gak mungkin. Kok bisa lebih Kepala pabrik, ini terlalu banyak, nggak bisa dipakai, nggak bisa dibuang juga. Deteksi ulang. Sistem wirausaha utama. Deteksi ulang. Iya, ini. Asal kepala pabrik nggak marah, ya sudah. Kalaupun potong gaji, kami terima saja. Sistem wirausaha utama. Deteksi gagal. Deteksi gagal. Barang ini hadiah dari karyawan. Pemilik sistem tak terlibat. Hadiah untuk setiap karyawan. Bonus 1 juta. Sistem bandel ini malah rusak. Kalian semua kelebihan. Iya, semua kelebihan. Aku juga kelebihan. Oke, kalau kelebihan, ya sudah. Nanti ingat ke kantorku. Ambil 1 juta dulu, baru pulang. Ya? Asyik banget. Dengar ya. Waktu kalian kerja di sini, kok nggak sekeras ini ya? Jangan omong kosong. Kamu kan selalu nunggak gaji. Siapa juga yang mau? Tina pelit. Kamu pikir seumur hidupmu ada pekerja gratis? Pak Joko, jangan tertipu dia. Ini mungkin barang palsu. Cek baik-baik. 4 matamu itu nggak berguna. Sumbangkan saja ke yang butuh. Bos Rizky, kamu sungguh memberiku kejutan besar. Aku suruh pekerja antar. Pesanan berikutnya, enggak. Semua pesanan selanjutnya, semua untukmu. Hahaha. Hati-hati, Pak Joko. Bagus sekali. Cepat angkat. Kenapa diam saja? Pesanan selesai. Pesanan kali ini, komisi Anda 6 juta. Saldo saat ini, 87.093.000. Nggak mungkin. Aku kan sudah bakar pabrikmu. Barangnya juga ku bakar semua. Kok bisa? Kamu selesaikan pesanan? Nggak mungkin. Dasar bajingan. Aku tahu ini ulahmu. Nggak mungkin. Kamu bohong kan? Rizky, kau rebut orangku, juga rebut bisnisku. Akan ku bereskan kau. Pergi sana. Awas. Awas kau! Dasar tua bangka.
Di mana? Jangan kejar. Kita lapor polisi. Jangan sampai terluka. Baik, aku lapor. Atuh. Nih. Nih. Yang belum dapat sih nih. Harimau kecil nggak ada. Ini. Aku ambilkan untuknya. Oke, jangan serakah ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ngapain makasih? Ini hak kalian. Ini hasil kerja kalian sendiri. Pemilik sistem membagikan bonus, mendapat komisi 10%, mendapat 1 juta rupiah. Saldo saat ini 9.793.000. Bos. Gaji dari Pak Kepala Pabrik ini hampir menyamai keuntungannya sendiri. Sebenarnya siapa dia? Jangan cari masalah. Kerja sama Pak Kepala Pabrik cuma satu kata. Oke, sudah. Order pabrik sekarang sudah tidak mendesak. Tapi selanjutnya, jangan pernah lagi begini lagi. Ya? Jadi, kita libur 3 hari dengan gaji, berliburlah dengan baik. Pak Tupala. Soal pernikahan, aku paling tahu. Kalau kalian bingung, tanya aku ya. Kak Putri, kamu harus kasih aku bonus besar. Harusnya kamu berterima kasih. Jangan ngawur. Cepat pergi, cepat pergi. Aku pamit. Gawat, Handi Pratama kabur dan pabriknya sekarang ramai orang berulah. Kabur? Dia bisa kabur kemana? Kudengar, setelah keluar pabrik, dia berkemas dan pergi ke selatan. Lagi pula, waktu itu kita bahkan belum masuk gerbang polisi. Kabur. Lalu, gimana pabriknya? Hampir dihancurkan. Order pertama selesai. Tolong akuisisi pabrik garmen. Perluas skala. Bayar utang, cepat. Kalau tak dibayar, aku tak akan pergi. Seret ayahmu keluar. Kalau tidak, ku bunuh kau. Mohon, anakku masih harus sekolah, harus makan dan pakai baju. Jangankan untuk tahun baru, bisa hidup sampai besok pun sudah jadi masalah. Aku juga nggak tahu. Nggak tahu. Dengar ya, orang kalau sudah terdesak bisa membunuh. Kalian ngapain? Kak Rizky, akhirnya kamu datang. Bangun, pergi sana. Kalian kan mau uang. Nanti uangnya nggak dapat, malah kena imbasnya. Worth it? Rizky, jangan sok baik di sini. Handi Pratama sudah kabur. Kalau nggak minta padanya, mau minta ke siapa lagi? Aku mau lihat saja keluargaku mati kelaparan di rumah. Rizky, aku tahu kamu sudah sukses. Kami juga nggak mau cari masalah. Minggir. Kami cuma mau gaji kami untuk bertahan hidup. Mau apa kalian? Mau melawan? Malah bawa tongkat. Kepala pabrik kami datang untuk menolong kalian. Dia mau ambil alih pabrik ini. Ambil alih? Apa urusannya dengan kami? Sister, Handi Pratama sudah kabur. Pemiliknya tak jelas. Bisa terima pekerja ini dulu? Bisa. Kalian kan mau uang. Asal kalian mau kerja, aku bayar utangnya. Berikan uangnya. Bagi-bagi. Benar, ya? Wah, ini uang asli ya? Banyaknya. Benar. Benar-benar untuk kita. Anakku bisa sekolah. Selamat pemilik sistem mendapatkan karyawan baru. Komisi gaji 1 juta rupiah. Pemilik mendapatkan 10.093 rupiah. Menjadi jutawan. Kontrak. Ini kontrak pabrik kami. Asal kamu tekan, kamu jadi orang. Beli pabrik harus ada pengurusnya. Tina kabur. Jadi repot. Kak Rizky, aku pengurusnya. Hah? Kamu pengurusnya? Kalau gitu, kasih harga berapa?
Aku nggak mau uang. Ku kasih aja. Waduh. Waduh, lebih keterlaluan dari Rizky. Kak, ngapain kamu ikut heran? Dia nggak mau pabriknya, dia mau kepalanya. Dasar nggak tahu malu. Nggak bisa nggak mau uang. Kamu tinggal di pabrik ini saja. Di pabrik ini, soal rekrutmen nanti. Jadi tugasmu, lagi pula orang nggak manusia. Asik, akhirnya aku bisa ikut Kak Rizky. Selamat pemilik akuisisi berhasil. Sistem wirausaha utama. Selamat pemilik akuisisi berhasil. Silakan lanjutkan. Tina Pratama akan kubalas.